Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu salah satunya adalah kita mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid supaya dalam kita membaca Al-Quran bisa benar dan baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan ahkamul huruf, yakni terkait dengan hukum-hukum hubungan antar huruf. Ada beberapa hukum terkait dengan bagaimana kita membaca huruf-huruf dalam Al-Quran sehingga nanti bacaan kita nanti menjadi baik dan benar tentunya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan bacaan hukum nun mati dan tanwin. Pada materi berikutnya, pada sesi berikutnya, besok ada hukum mim mati, kemudian ada nun tasydid dan juga mim tasydid. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama, ada di sana hukum bacaan idhar. Idhar itu artinya adalah jelas atau terang. Jadi kita membaca dengan jelas dan terang tanpa ada dengung. Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu huruf halki atau halak ya, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Jadi adalah huruf-huruf halak atau huruf halki yang kemarin terkait dengan makharijul huruf telah kita bahas. Jadi ketika ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka membacanya harus dengan jelas atau terang tanpa ada dengungnya. Nah, kita masuk pada contoh. Di sini ada contoh masing-masing yang terkait dengan nun mati bertemu dengan salah satu huruf halki atau huruf idhar tadi. Yang pertama yaitu huruf hamzah. Jadi di sini adalah huruf hamzah ya, bukan alif di sini ya. Jadi hamzah. Cara membacanya di sini, ini hurufnya, di sini adalah cara membacanya. Maka di situ harus dibaca dengan jelas ataupun terang tanpa ada dengung. Man amana, man amana. Jadi bukan man, bukan, tapi man amana, man amana. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua adalah huruf ha. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nun sukun ha. Maka membacanya juga dengan harus idhar, yaitu jelas. Min hadidin, min hadidin, min hadidin. Bukan min hadidin, bukan, tapi min hadidin gitu ya. Kemudian yang ketiga kha. Ingat kemarin kha itu makharijul hurufnya adalah di halki, yaitu adnal halki, di ujung tenggorokan. Nun mati, nun sukun bertemu huruf kha, maka cara bacanya adalah dengan izhar ataupun jelas. Man khaffat,
Man khaffat. Nah, jadi man khaffat. Nah, bukan man khaffat, salah. Man khaffat. Jadi jelas. Kemudian yang ketiga huruf ain. Min alaqa. Min alaqa. Jelas tanpa ada dengung. Yang keempat ghain. Cara bacanya adalah terang ataupun jelas juga, yaitu idhar ketika ada nun ini, nun mati ya, nun sukun bertemu dengan ghain. Ghain ya. Min ghillin. Min ghillin. Min ghillin tanpa ada dengungnya. Dan yang terakhir adalah huruf ha. Man huwa. Man huwa tanpa ada dengungnya sama sekali. Jadi man huwa. Tapi tidak juga dengan harus terlalu ditekan man huwa, tidak harus ditekan yang kuat. Man huwa. Gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan nun sukun bertemu dengan huruf idhar. Kemudian untuk contoh berikutnya itu ada tanwin bertemu dengan huruf halki atau huruf idhar ya. Sama cara bacanya adalah dengan tanpa dengung, dengan tanpa dengung atau dengan diidharkan. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Tin, jadi tanpa ada dengung. Ghafurun halim. Kalimatin khabithah. Sami'un alim. Tanpa ada dengung. Sami'un alim. Haliman ghafura. Qaumin hadin. Ya, jadi ini adalah bacaan-bacaan idhar. Nun sukun ataupun nun mati ataupun tanwin ketika bertemu salah satu dari huruf 6 ini, hamzah, ha, kha, ain, win dan ha ataupun huruf halki itu disebut huruf halak, maka di situ harus dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Baik para pemirsa, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hukum bacaan idgham. Idgham sendiri artinya adalah memasukkan ataupun melebur. Jadi nun sukun ataupun tanwin dilebur, dimasukkan kepada huruf berikutnya. Nah, terkait dengan idgham ini ada dua bagian atau dibagi dua. Yang pertama adalah idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Idgham tadi artinya adalah melebur ataupun memasukkan, kemudian bi ghunnah, bi dengan ghunnah berdengung. Artinya ketika memasukkan, ketika melebur nun sukun ataupun tanwin ke huruf berikutnya tadi itu dengan disertai dengung. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dari 4 ini, yaitu ya, nun, mim, wawu, maka di situ harus dibaca dengan dimasukkan dan berdengung. Ya, atau kalau disingkat di sini istilahnya yanmu, untuk memudahkan kita menghafal huruf idgham bi ghunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Baik, kita akan masuk pada contoh yang pertama. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf idgham bi ghunnah. Yang pertama bertemu dengan huruf ya. Maka cara membacanya adalah nun ini dimasukkan atau dileburkan ke ya disertai dengan dengung. Faman
faman ya'mal. Jadi masuk dan berdengung. Kemudian nun bertemu dengan nun, inna fa'ati, berdengung. Yang ketiga mim, nun mati bertemu dengan huruf mim, mimma'in. Jadi nun masukkan ke huruf mim. Dan yang keempat min waliyin. Jadi nun dimasukkan ke wawu. Ingat kemarin wawu adalah bagian dari makhorijul hurufnya di bibir atau syafatain. Maka ketika melafadzkan huruf wawu itu dimonjongkan dulu, kemudian ditarik wa gitu ya, wa, tidak hanya wa gitu, tapi monjongan ditarik wa. Kemudian ketika di sini ada idgham bihunah, maka min waliyin, nah gitu ya. Baik, berikutnya kita masuk kepada contoh untuk tanwin. Jadi idgham bihunah yang terkait dengan tanwin bertemu dengan huruf idgham bihunah, ataupun di sini yang pertama adalah huruf ya. Maka cara membacanya khairan yarah, khairan yarah. Jadi ron di sini dimasukkan kepada ya disertai dengan berdengung. Khairan yarah, gitu ya. Kemudian yang kedua ketemu dengan nun. Qauman nakathu, qauman nakathu. Tanwinnya dilebur ke nun. Yang ketiga, tanwin dileburkan ke huruf mim, masuk kepada huruf mim. Nadhirum mubin, nadhirum mubin, berdengung ya. Dan yang keempat, tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka di situ tanwinnya juga dileburkan kepada huruf wawu. Syakiran wa imma kafura. Ya, baik para pemirsa, jadi itu ya untuk bacaan idgham bihunnah beserta contoh-contohnya dan hurufnya. Jadi idgham bihunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya, ketika ada tanwin ataupun nun mati bertemu salah satu huruf ini, maka tanwinnya harus dimasukkan kepada huruf-huruf ini atau dileburkan disertai dengan berdengung. Baik, kita masuk kepada yang ini untuk pengecualian ya, ada pengecualian sebelum masuk kepada idgham bilahunah. Jadi ada pengecualian ketika ada nun sukun ataupun di sini nun sukun yang ada dalam Al-Qur'an itu bertemu salah satu dari huruf idgham bihunnah tadi, tetapi dalam satu kata. Dalam satu kata. Terletak dalam satu kata. Maka cara membacanya bukan didengungkan, tapi diidharkan atau dibaca dengan jelas ataupun terang tanpa dengung. Nah, jadi cara membacanya sama dengan bacaan idhar, jelas ataupun terang. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bihunnah tetapi dalam satu kata, maka dibaca dengan jelas. Dalam Al-Qur'an ini ada beberapa tempat ya. Contohnya adalah ad-dunya, bukan ad-dunya, bukan ya. Ad-dunya. Jadi dibaca dengan jelas. Qinwanun, qinwanun, bukan kiwa, bukan ya, tapi qinwanun. Kemudian bunyanun, sinwanun, sinwanun. Nah, jadi tanpa ada dengung untuk
yang terkait dengan nun sukun bertemu huruf idgham bihunah dalam satu kata. Baik, berikutnya kita akan bahas terkait dengan idgham bila hunnah ya. Ya, jadi yang kedua ini ada bacaan idgham bila hunnah. Ingat tadi idgham artinya adalah memasukkan ataupun melebur. Kemudian bi dengan bila hunnah, dengan tanpa berdengung. Jadi nun sukun ataupun tanwin itu nanti dilebur, dimasukkan kepada huruf berikutnya. Dalam hal ini adalah huruf idgham bila hunnah, ada dua, yaitu lam dan ra, tanpa disertai dengan dengung, tanpa berdengung. Nah, masuk pada contoh. Di sini ada tanwin, kemudian berikutnya ada huruf lam. Maka cara membacanya, lam ini, tanwin ini masuk kepada huruf lam tanpa berdengung. Khairul laka, khairul lak, khairul laka, khairul laka, tanpa ada dengung. Run, bukan run tapi rul dimasukkan ya. Khairul laka. Kemudian sama yang kedua, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Nah, jadi di sini bukan run tapi rur dimasukkan kepada ra. Kemudian untuk yang nun sukun atau nun mati sama, dimasukkan kepada huruf lam. Contohnya milladunka, milladunka. Jadi nun langsung masuk pada lam, bukan min ladunka tapi milladunka, bukan min ladung tapi milladunka. Sama untuk yang ra ya, ra nun mati, nun sukun bertemu dengan ra, nunnya dimasukkan, dileburkan kepada huruf ra, diidghamkan tapi tanpa berdengung. Mirrabbikum, mirrabbikum, mirrabbikum. Jadi bukan min rabbikum, bukan, tapi mirrabbikum, nunnya dimasukkan kepada ra. Ya baik, para pemirsa ya, jadi kita telah belajar yang kedua terkait dengan idgham bila hunnah. Jadi idgham ada dua, yang pertama idgham bi hunnah, memasukkan dengan berdengung. Kemudian yang kedua idgham bila hunnah, memasukkan tanpa berdengung. Idgham bi hunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu atau disingkat dengan yanmu. Kemudian idgham bila hunnah itu hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Baik, kita selanjutnya akan bahas yang ketiga, yaitu terkait dengan iqlab. Jadi iqlab itu artinya membalik atau mengganti, yaitu ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi di sini hurufnya hanya satu, untuk iqlab itu hanya satu, yaitu huruf ba. Huruf ba itu nanti cara membacanya adalah nunnya itu akan berubah menjadi mim. Ketika ada nun mati kayak gini ya, ataupun tanwin kayak gini bertemu dengan huruf ba, maka nanti ini nun sukunnya, tanwinnya akan berubah menjadi huruf mim atau suara mim ya. Contoh, ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah mim ba'di, mim ba'di. Kemudian ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, di sini tanwin ya, bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya juga sama. Tanwinnya di sini berubah menjadi huruf
suara mim. Jadi sami'an basira, sami'an basira. Nah, jadi tanwinnya berubah menjadi mim. Nah, terkait dengan bacaan iqlab itu para masyayikh itu ada dua wajah atau istilahnya dua cara membaca, dua versi cara membaca. Versi yang pertama adalah itbaq asyafatain. Jadi itbaq asyafatain itu istilahnya dibaca dengan menempelkan di antara dua bibir. Jadi nunnya ini berubah menjadi mim, itu bibirnya menempel, dua bibir menempel. Jadi mim, mim bibirnya menempel ya. Mim ba'di, mim ba'di. Tapi untuk ba itu asyafatain yang sebenarnya kuat ya, ditekan, agak ditekan. Tapi dalam hal ini menempelnya tidak perlu ditekan. Jadi mim ba'di. Nah, sama yang sini juga ditempelkan. Sami'an basira, sami'an basira. Nah, ditempelkan. Kemudian cara yang kedua atau versi yang kedua, wajah yang kedua, itu ada rongga tipis. Ada rongga tipis bainas syafatain atau di antara dua bibir, atau istilahnya furjah khafifah bainas syafatain. Ada rongga tipis di antara dua bibir. Jadi tidak ditempelkan, tapi ada rongga yang tipis. Jadi min ba'di ini tidak menempel, tapi ada rongga tipis ya. Min ba'di sami'an basira. Jadi ada rongga tipis antara dua bibir, tidak sampai menempel. Furjah khafifah bainas syafatain. Jadi dua wajah itu, dua cara membaca iqlab itu sama-sama dibolehkan oleh para masyayikh ya, sama-sama dibolehkan. Boleh ditempelkan mim ba'di, boleh ada rongga yang sedikit dari antara dua bibir. Min ba'di, sedikit ada rongga. Baik, ini untuk hukum bacaan iqlab. Berikutnya adalah bacaan ikhfa. Jadi ikhfa itu artinya menyamarkan atau samar-samar. Jadi nun mati atau tanwin itu bacaannya samar, atau istilahnya nun matinya itu disembunyikan. Jadi tidak kelihatan nun matinya, samar bacanya. Nah, ini contohnya. Untuk hurufnya ada 15 ya, ada 15. Jadi kita mengingatnya agak lebih enak ketika kita sudah hafal. Huruf idhar ada 6, kemudian huruf idgham bi hunnah ada 4, kemudian idgham bila hunnah ada 2, kemudian iqlab ada 1. Nah, sisanya maka di situ masuk kepada huruf ikhfa, ada 15. Nah, terkait dengan bacaan ikhfa itu ada 3 atau dibagi 3. Bacaan ikhfa ada 3. Yang pertama adalah ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Jadi ikhfa samar-samar, akrob itu dekat. Jadi nun sukun atau tanwin itu makhrajnya itu dekat dengan 3 huruf ini. Nah, jadi nun kemarin kita sudah bahas ya, nun itu makhrajnya adalah di ujung lidah atau alisan, alisan atau torful lisan, di ujung lidah. Lah itu dekat dengan 3 huruf ini. Jadi makanya dikatakan akrob atau dekat. Cara membacanya untuk ikhfa akrob, cara membacanya itu bunyi n. Jadi nun sukunnya itu berdengung, kemudian mendekati kepada huruf 3 ini, mendekati kepada huruf ta, dal sama po.
Jadi nun sukunnya itu ketika didengungkan itu mendekati kepada 3 huruf ini. Kita langsung pada contoh aja. Jadi nun sukun bertemu dengan ta, itu adalah ikhfa aqrab. Kemudian nun sukun bertemu dengan dal juga ikhfa aqrab, dan nun sukun bertemu ta adalah ikhfa aqrab. Contohnya di sini cara membacanya min tilqai. Nah, jadi min bukan min. Nah, kalau nun sukun kan bacanya ketika idhar kan min gitu, tapi nunnya di sini samar. Min. Nah, tapi mendekati huruf ta. Min tilqai, bukan min. Nah, jadi nun belum sampai menyentuh kepada huruf ta, belum sampai menyentuh, tapi disamarkan, mendekati. Min tilqai. Nah, kemudian yang kedua adalah nun bertemu huruf dal. Sama di sini juga cara membacanya, nun didekatkan kepada dal. Min dunihi, bukan min dunihi, bukan min, bukan dimasukkan. Nah, bukan dimasukkan. Kalau dimasukkan itu namanya idgham, tapi di sini disamarkan, nunnya itu mendekati huruf dal. Min dunihi, bukan min tu, bukan ya, tapi min dunihi, min dunihi. Kemudian yang ketiga min tin, min tin. Jadi nunnya didekatkan kepada huruf berikutnya yaitu ta. Ikhfa aqrab ya. Berikutnya untuk yang contoh tanwin sama ya. Tanwin bertemu dengan ikhfa aqrab, tanwin bertemu ta, tanwin bertemu dal, dan tanwin bertemu ta. Itu sama, itu didekatkan kepada huruf ta, dal sama ta. Min ni'matin tujza, min ni'matin tujza. Jadi tin tujza, bukan tin tu, tin bukan, tapi ni'matin tujza. Nah, gitu ya. Dakka, kemudian sa'idan thayyiban ya. Baik, kita akan lanjut kepada ikhfa yang kedua, yaitu ikhfa sughra atau ikhfa ab'ad. Artinya ini huruf nun sukun itu sifatnya adalah ataupun letaknya, makhorijul hurufnya nun sukun itu sangat jauh atau berjauhan ya, jauh dengan huruf yang masuk dalam ikhfa ab'ad ini, yaitu qaf dan kaf. Ingat, untuk nun itu makhorijul hurufnya adalah di torful lisan ya, nun itu di torful lisan, sementara untuk qaf dan kaf itu adalah di mana? Aqsal lisan atau di pangkal lisan, pangkal lidah. Maka kan berjauhan kalau diibaratkan nun di depan, kemudian yang qaf dan kaf di belakang ya, di pangkal lidah. Nah, maka cara bacanya adalah seperti kayak nun sukunnya itu seperti bunyi eng ya. Jadi langsung contoh di sini, nun sukun bertemu qaf, maka di sini adalah nunnya seperti eng gitu ya, seperti eng. Jadi min qibali, min qibali, min ya, jadi eng ya, bukan
min, bukan min tapi min qibali. Kemudian yang kedua min kulli makan, bukan min, bukan ya, tapi ming ya, ming kayak eng, min kulli makan. Kemudian yang tanwin kulla syai'in qubula qawlan karima. Nah, jadi eng, kayak bunyi eng untuk ikhfa ab'ad. Yang ketiga adalah ikhfa wusta atau ikhfa awsat. Jadi pertengahan ya. Jadi nun bertemu dengan huruf-huruf selain yang ikhfa akrab sama ikhfa ab'ad itu masuk pada awsat. Jadi kita ingatnya juga lebih mudah ketika kita sudah hafal ikhfa akrab, yaitu ada 3 dal, ta, ko. Nah, maka kemudian yang kedua yang kita ingat adalah ikhfa ab'ad, ada 2 yaitu qaf dan kaf. Jadi sudah ada 5. Maka sisa dari huruf ikhfa tadi yaitu ada 10, itu adalah masuk pada ikhfa awsat atau pertengahan. Cara bacanya itu diantara nun mati atau n sama eng ya, diantara itu. Jadi saya kasih contoh, tidak semua ya, kita kasih contoh, cuplikan contoh aja. Misalnya di sini yang pertama yang paling atas jami'an summa, bukan jami'an, bukan ngan ya, juga bukan eng, jami'an summa juga bukan itu, tapi di antara itu jami'an summa. Jadi tanwinnya di sini sudah mendekati kepada fa, tapi bukan jami'an, juga bukan jami'an di antara itu, tapi di antara itu ya, jami'an summa. Kemudian yang nun kayak di sini contohnya nun sukun bertemu sa, maka masakulat, nah, gitu ya. Itu contoh untuk yang ikhfa awsat atau yang pertengahan. Baik para pemirsa ya, jadi tadi telah kita kaji terkait dengan tajwid yang berhubungan dengan hukum nun sukun ataupun tanwin. Tadi ada beberapa hukum bacaan ya. Yang pertama adalah idhar, kita review sebentar. Yang pertama adalah idhar, hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Kalau disingkat roh, kho'ah, dia ada huruf 6, dibaca dengan jelas ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu salah satu huruf 6 ini. Kemudian yang kedua ada bacaan idgham. Idgham dibagi 2, idgham bi gunnah, idgham dengan disertai dengung, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu, disingkat yanmu. Itu ketika dileburkan, ketika dimasukkan nun sukunnya, maka dibaca dengan sambil berdengung. Dan yang kedua ada idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa berdengung, hurufnya ada 2. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Jadi nun sukunnya atau tanwinnya berubah menjadi mim. Mim ba'di. Cara bacanya ada 2 wajah ya tadi ya. Jadi ada idbat asyafatain, ditempelkan mim ba'di di antara 2 bibir itu ditempelkan, atau dikasih sedikit rongga. Jadi furjah khafifah bainas syafatain, mim ba'di, ada sedikit rongga. Dan yang keempat adalah ikhfa. Ada 3 ya ikhfa ya, hurufnya ada 15 tapi dibagi 3 klasifikasi. Ada ikhfa aqrab, yaitu yang makharijul hurufnya antara nun sukun dengan huruf ikhfa aqrab ini dekat, sama-sama di ujung lidah atau torful lisan. Ada dal, ta, ko. Cara bacanya adalah
sudah mendekati kepada ta tapi belum sampai menyentuh. Tajri min tahtiha, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ikfa ab'ad. Ada dua, qaf dan kaf. Cara membacanya, nun sukunnya seolah-olah berbunyi eng ya. Min qablikum man kana, bukan man kana tapi man kana. Dan yang terakhir adalah ikfa ausat atau pertengahan. Jadi ini contoh-contohnya di antara nun sama eng ya untuk suaranya. Kullu nafsin dha'iqah misalnya. Baik para sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah mengkaji terkait dengan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga kita mendapatkan rahmat, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, selanjutnya besok kita akan lanjut kepada kajian berikutnya terkait dengan hukum bacaan mim sukun dan juga mim tasdid maupun nun tasdid. Demikian saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.